Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkenan nikmatnya, qudrah, iradah, ridho serta inayahnya kita masih diperkenankan untuk bisa beraktivitas, beribadah dan beramal soleh, wabil khusus di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Dan tidak terasa kita sudah memasuki akhir penghujung dari bulan Ramadan, dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Ikhwatiman rahimakumullah, sebelum melaksanakan Idul Fitri tentunya kita juga menunaikan zakat fitri. Dan selain menunaikan zakat fitri, tentunya kita juga mengupayakan untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah, amalan-amalan sunnah seputar Idul Fitri. Yang pertama, disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta An-Nafi anna Abdullah ibn Umar kana yagtasilu yaumal fitri qabla an yagdua ilal musalla. Dari Nafi, ia berkata bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang atau ke tempat sholat. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa para ulama sepakat akan disunnahkannya mandi dalam sholat Id. Dikatakan dianjurkan karena saat itu adalah berkumpulnya orang banyak, sama halnya dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat dianjurkan mandi, maka sholat Id pun sama. Kemudian yang kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya nomor hadis 1765. Kana li Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil aidaini wa yaumil jumu'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk digunakan pada hari Jumat. Jadi memakai pakaian yang terbaik, ya, sebagaimana juga dalam sholat Jumat, begitu juga dalam melaksanakan sholat di dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang ketiga, di antara amalan-amalan sunnah pada saat hari raya itu adalah makan sebelum sholat Idul Fitri, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagdu yaumal fitri hatta yakula wa la yakulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri, dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu, kecuali setelah pulang dari sholat Id, baru beliau menyantap hasil kurbannya. Jadi berbeda dengan Idul Adha, kalau Idul Fitri disunahkan sebelum berangkat ke sholat Id, adapun Idul Adha disunahkan sesudah pulang dari sholat Id. Dan disebutkan bahwasanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yagdu yaumal fitri hatta yakula tamaratin
wa ya'kuluhunna witran. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah keluar pada hari Idul Fitri, ya, maksudnya ke tempat sholat, sampai beliau makan kurma terlebih dahulu, dan beliau memakannya dengan jumlah yang witir atau ganjil. Kemudian sunnah yang keempat adalah bertakbir. Nah, takbiran pada Idul Fitri itu dimulai dari rumah menuju ke tempat sholat, atau sejak ba'da subuh, ya. Walaupun di kita seolah menjadi budaya melantunkan takbiran itu dari sejak malam, ya. Adapun yang dianjurkan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abi Syaibah, ya, dalam Al-Musannaf, karena sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiya musalla wa hatta yaqdiya salat fa idza qada salat qata'a takbir. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai di lapangan, di tempat sholat, dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Nah, berbeda dengan Idul Adha, ya, yang dimulai sejak tanggal 9 Zulhijjah, ya, dan berakhir pada Ayyamut Tasyrik. Adapun Idul Fitri itu dikumandangkan dari mulai pagi sampai dimulai sholat Id. Sekalipun ada khilaf yang mengatakan bahwasanya dikumandangkan takbir itu setelah memasuki tanggal 1 Syawal, ya, tepatnya setelah maghrib. Sehingga ada yang berpendapat bahwa pada malam hari raya itu sudah disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Adapun redaksi takbir yang diucapkan itu memang terdapat beragam bacaan takbir ini, namun diantaranya takbir yang diucapkan sebagaimana dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dari Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Ibnu Mas'ud bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi sepanjang perjalanan dari rumah menuju tempat sholat, kemudian juga sampai di mulainya sholat, maka sepanjang itu kita dianjurkan untuk mengumandangkan takbir. Kemudian sunnah yang kelima adalah saling mengucapkan tahniyah, ucapan selamat, yang dalam hal ini sebagaimana dalam Fathul Bari disebutkan, an Jubair ibni Nufair qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaw yaumal Id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa pada hari Id, baik itu sebetulnya Idul Fitri pun juga Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Hakikatnya ini merupakan doa, ya, doa tahniyah yang disampaikan dengan harapan seperti hanya makna doa tadi, Allah mengabulkan atau menerima ibadah kita sekalian.
Adapun hal-hal yang bersifat permohonan maaf umpamanya dan lain sebagainya, itu hanya merupakan adat saja ya, yang tentunya tidak menjadi halangan untuk disampaikan pada hari raya Idul Fitri. Karena kita semua berharap kalaulah dengan ibadah saum yang kita laksanakan Allah ampuni dosa-dosa kita, kita juga berharap hal-hal yang berhubungan dosa dengan sesama manusia juga bisa saling memaafkan. Jadi momentumnya memang momentum untuk kembali menjadi manusia yang diampuni dosanya baik oleh Allah pun juga dengan sesama manusia. Walaupun tentu dalam hal ini permohonan maaf itu tidak harus selalu menunggu datangnya hari raya Idul Fitri. Kapanpun, dimanapun, sadar ataupun tidak, maksudnya tidak disadari, karena banyak mungkin dosa atau khilaf yang kita tidak menyadarinya, kita sampaikan permohonan maaf itu kepada khalayak atau juga kepada handai tolan, kerabat, saudara, dan lain sebagainya. Jadi permohonan maaf itu sebagai sebuah tradisi yang baik, yang tentunya tidak salah ya, atau tidak halangan untuk disampaikan kepada siapapun di hari raya. Namun dalam hal ini yang tidak kalah pentingnya adalah justru kita menyampaikan doa tahniyah tadi ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ikhwati iman rahimakumullah, itu barangkali yang menjadi sunnah-sunnah yang kita sebaiknya perhatikan dalam menjalani Idul Fitri. Dan yang terakhir ya, dan yang terakhir ini juga jarang ya, mungkin kurang populis ya, yaitu ketika kita berangkat dan pulang itu melewati jalan yang berbeda ya. Jadi ini sunnah ya, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda, sebagaimana dimuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id khalafat tariqa. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di hari Id, ia pergi ke tempat sholat. Nah, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Jadi ya tentunya kondisional ya. Tetapi kalau memang itu ada pilihan jalan untuk dilalui yang berbeda, maka antara pergi dan pulang itu disunahkan melalui jalan yang berbeda. Baik, ikhwati iman rahimakumullah, kiranya pada kesempatan yang terbatas ini itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saum kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita juga mendapatkan maghfirahnya, pengampunan, dan juga menjadi manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan jangan lupa saat hari raya nanti, agar kita bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah di hari raya, yaitu yang pertama disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri, kemudian juga memakai pakaian yang terbaik, sarapan ya sebelum sholat Idul Fitri, kalau Idul Adha sesudah sholat, dimana sarapan ini memang kalau bentuk makanannya ya tentu sesuai dengan kebiasaan. Adapun Nabi biasa memakan kurma dalam hitungan witir ya, atau ganjil. Kemudian bertakbir dari mulai keluar rumah ya sampai di tempat sholat, dan berakhir saat sholat dimulai. Kemudian juga tahniah ya, jangan lupa untuk mendoakan, saling mendoakan, yaitu dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum.
Dan yang menjawab juga sama ya, menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kalau ada jalan yang berbeda, kita bisa memilih jalan yang pergi dan kembali dengan jalan yang berbeda. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah kita sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.